Hai Business Leaders, ketemu lagi. Saya Coach Yunita, Direction Coach Jakarta. Hari ini saya mau berbagi tentang kekuatan atau the power of belief di bisnis Anda. Kita mulai dari nyamain pengertian belief dulu. Belief adalah kita sebut sebagai katakan suatu keyakinan atau hal-hal yang Anda yakini benar gitu ya. Jadi itu bisa satu pendapat atau sesuatu tapi yang Anda yakini seolah-olah benar. Ya, yang Anda yakini seolah-olah benar. Bisa memang faktanya benar, bisa juga faktanya tidak benar. Ya, apapun itu. Tapi kalau itu jadi belief Anda, itu yang akan membawa semua tindakan, keputusan, dan hal-hal yang Anda jalankan di dalam bisnis Anda berdasarkan belief itu. Makanya kita mau lihat the power of belief ya. Jadi kekuatan keyakinan itu dampaknya terhadap bisnis Anda. Gitu ya. Oke. Jadi kalau kita udah nyamain bahwa belief itu adalah hal-hal yang Anda anggap atau Anda yakini benar gitu ya. Terus apa sih yang menyebabkan Anda berpikir atau merasakan apa yang Anda lakukan? Jadi berdasarkan pikiran, perasaan hingga mengakibatkan tindakan itu. Karena belief itu berhubungan dengan pikiran Anda, mindset Anda ya. Belief seseorang yang akan bisnis yang dijalankan dan ditularkan ke orang-orang yang ada di dalam bisnis tersebut. Jadi tanpa disadari belief itu menular. Ya, jadi kalau Anda lahir tentunya tidak punya belief apa-apa. Tapi Anda tumbuh di lingkungan yang punya belief. Oke. Contoh misalnya saya anak Indonesia, tumbuh di Indonesia, edukasi saya di Indonesia. Selama saya tumbuh, saya punya keyakinan bahwa Indonesia adalah negara yang berbagai bahasa, suku, ras, dan agama, tapi tetap satu Indonesia. Jadi belief saya adalah bahwa Pancasila. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Oke, ya jadi itu salah satu belief. Jadi belief itu bisa tumbuh dari di mana kita tumbuh, ya terbentuk dari di mana kita tumbuh. Saya meyakini bahwa Pancasila adalah yang paling benar untuk kita bangsa Indonesia. Itu. Nah di keluarga saya juga punya belief bahwa keyakinan adalah agama yang saya anut, gitu ya. Jadi Anda juga punya belief. Tapi Anda juga punya personal belief ya. Misalnya saya mau mengatakan bahwa di bisnis segala sesuatu harus jujur gitu. Ya jadi ketika saya bangun bisnis, saya akan membangun bisnis saya dengan jujur gitu. Ya jadi semua tindakan, semua proses, semua karyawan yang saya mau rekrut dan semua bahkan klien atau mitra kerja atau supplier yang saya mau kerjasama, saya yakini bahwa mereka harus yang punya dasarnya adalah jujur. Dan ketika saya punya belief jujur, saya bisa juga punya belief bahwa setiap orang pada dasarnya jujur. Ya, jadi saya selalu membuat proses atas dasar kejujuran tersebut. Gitu. Jadi itu akan terbawa ke nilai-nilai bisnis saya, tindakan dan selanjutnya, termasuk akan menular ke tim saya tentunya. Ya, apalagi kalau saya udah membuat statement belief ini menjadi belief perusahaan saya dari awal, hingga ketika merekrut pun saya akan merekrut orang yang punya belief yang sama gitu. Jadi keyakinan ini yang akan kita gunakan untuk segala hal, pengambilan keputusan, menyelesaikan segala perbedaan dan lain-lain adalah dengan belief tersebut ya. Nah, keyakinan di bisnis bisa jadi saya yakin bisnis ini bagus, bisnis ini bisa berkembang hingga dan dengan keyakinan itu, dengan kejujuran yang saya bawa, saya akan mendapatkan klien yang jujur, saya akan mendapatkan customer yang jujur, saya akan mendapatkan karyawan yang jujur, saya akan bekerja sama dengan
mitra yang jujur, semuanya akan jadi satu kesatuan. Jadi belief itu bisa menular. Bayangkan sekarang, kalau Anda punya belief yang negatif, ya, sebaliknya kan, jadi Anda akan menarik lingkungan, orang-orang atau keadaan yang negatif juga, gitu. Jadi penting banget bahwa kita meyakini, mempunyai keyakinan bahwa belief kita benar dan kita punya fakta. Dan kalau belief itu kita definisikan, kita punya value yang positif, gitu ya. Jadi kita bawa ke sana hingga dengan dasar belief itu kita akan membuat visi dan misi kita selaras dengan beliefnya tersebut, ya. Nilai-nilai yang berlaku di organisasi kita selaras dengan belief tersebut, keyakinan tersebut, hingga semua proses yang kita bangun di perusahaan sesuai juga dengan belief tersebut. Ya, nah, keselarasan ini dari ujung ke ujung akan membuat bisnis kita tumbuh di jalur yang kita yakini memang dia harus bertumbuh. Dan kelebihannya, ketika satu organisasi dikembangkan atau tumbuh dan berkembang dengan belief yang positif, organisasi ini bisa estafet diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi bukan berarti saya sebagai foundernya, ketika saya mundur dari bisnis ini, bisnisnya harus tutup, ya. Karena beliefnya udah ditularkan ke organisasi menjadi beliefnya bisnis. Dan semua proses prosedur dan semua proses decision serta problem solving udah berdasarkan belief itu, hingga ketika kita mau estafet ke next generation atau next leader atau next decade untuk menjalankan bisnis ini dan terus bertambah besar, tentunya bisnis pasti bertambah besar. Kalau bisnis tidak bertambah besar, dengan sendirinya dia mati. Ya, bisnis itu seperti pohon, prinsipnya cuma bisa hidup untuk bertambah besar, atau kalau dia nggak bisa bertambah besar, dia akan pelan-pelan mati karena ketutup dengan bisnis yang lain sejenis. Ya, jadi kalau dia bisa tumbuh, dia bisa terus bertumbuh dengan alamiah, dan entah alamiah atau tidak alamiah dengan akuisisi bisnis lainnya, tentunya yang punya belief yang sama. Dan disitulah kesempatannya dia bisa diestafet ke profesional atau leaders yang lain atau CEO yang lain, ke business leaders yang memang sama-sama punya belief yang serupa untuk terus mengembangkan dan menjalankan bisnis ini. Ya, lagi-lagi tadi kita udah bilang bahwa dengan belief, visi dan misinya juga pasti selaras ke sana. Ya, semua proses rekrutmen, proses development, proses customer acquisition, proses customer management, dan segala sesuatunya akan mengacu ke sana. Hingga semua lingkungan atau corporate atau business enterprise ini akan menjadi satu kesatuan dengan belief yang serupa. Itulah kekuatan belief untuk membuat pertumbuhan bisnis Anda menjadi jauh lebih besar dari hari ke hari untuk mencapai goals-nya dari waktu ke waktu. Itu yang saya bisa sharing hari ini. Jika sharing saya ini berguna, silahkan subscribe, share, dan like. Dan jangan lupa, jika Anda pengen punya specific discussion untuk bisnis Anda, silahkan chat di sini hingga kita bisa mendiskusikannya khusus untuk bisnis Anda. Terima kasih, sampai ketemu.